Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pertemuan keempat kuliah online Matematika Diskrit 1 STT Wastu Kencana. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu lahir dan batinnya. Kita sama-sama luruskan niat, mudah-mudahan aktivitas kita dapat menjadi amalan yang dapat menyelamatkan kita dunia maupun akhirat. Oke, pada pertemuan ketiga kita sudah membahas tentang proposisi majemuk, istilah-istilah pada proposisi majemuk, ada tautologi, kontradiksi, dan ekivalensi. Kemudian kita juga sudah membahas tentang XOR, di mana nilai kebenarannya itu akan benar apabila nilainya berbeda. Kemudian kita juga sudah membahas tentang hukum-hukum aljabar proposisi yang digunakan untuk membuktikan keekivalenan proposisi-proposisi majemuk atau membuktikan kebenaran dari sebuah teorema. Kemudian bahasan terakhir yaitu tentang proposisi bersyarat. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang implikasi, mulai dari pengertian, notasi, tabel kebenaran, contoh-contohnya, serta varian dari implikasi. Ya. Di pertemuan kemarin itu ada oleh-oleh, di mana oleh-olehnya itu Anda diminta untuk membuktikan keekivalenan dua buah proposisi majemuk dengan menggunakan tabel kebenaran atau menggunakan hukum-hukum aljabar proposisi. Ya, di sini kita akan bahas dengan menggunakan tabel kebenaran. Untuk membuat tabel kebenaran, karena ada dua premis, maka otomatis ada 4 baris yang digunakan pada tabel tersebut. Kemudian untuk kolomnya kita memerlukan kolom P sesuai dengan nama premisnya, kemudian Q, kemudian negasi P, negasi Q, kemudian P disjungsi Q, kemudian negasi dari P disjungsi Q, kemudian kolom P disjungsi negasi Q, dan terakhir P disjungsi negasi Q konjungsi negasi P. Ya, untuk kolom P seperti biasa berarti nilai kebenarannya itu kita tulis 2 kali, benar-benar salah-salah, kemudian Q setengahnya dari P, benar salah, negasi P kebalikan dari nilai kolom yang ada di kolom P ini, kemudian negasi Q kebalikan dari nilai pada kolom Q, P disjungsi Q. Ingat, disjungsi itu penjumlahan, berarti apabila menemukan angka 1 pada tiap barisnya maka hasilnya adalah 1. Berarti yang kita lihat adalah kolom 1 dan kolom 2. Di baris 1, 2, dan 3 kita menemukan angka 1 sehingga nilai kebenarannya adalah ini. Kemudian negasi dari P disjungsi Q berarti kebalikan dari nilai P disjungsi Q sehingga nilai kebenarannya adalah ini. Kemudian kita cari P disjungsi negasi Q. Untuk mencarinya kita lihat berarti kolom yang pertama, berarti kita lihat kolom yang pertama yang ini sama kolom yang keempat. Ya, karena disjungsi berarti penjumlahan, apabila ditemukan angka 1 maka hasilnya adalah 1. Di baris 1, 2, dan 4 kita temukan angka 1, ya, sehingga berarti nilai kebenarannya itu adalah ini. Kemudian yang ini kita konjungsi dengan negasi P, berarti kita perhatikan kolom yang ke-7 dengan kolom yang ke-3, ya. Karena konjungsi berarti perkalian, berarti apabila ditemukan angka 0 maka hasilnya adalah 0. Kita lihat di baris 1, baris 2, dan baris 3 itu ditemukan angka 0, maka berarti hasilnya adalah ini. Nah, kita perhatikan berarti nilai tabel kebenaran di kolom yang ke-6 dan kolom yang terakhir, ya. Kita lihat setiap barisnya memiliki nilai kebenaran yang sama. Berarti kita bisa menyatakan bahwa pernyataan ini, ya, ekivalen secara logika. Anda boleh tulis sama dengan 3 atau sama dengan yang ada tanda panah ke kiri dan ke kanannya, ya, gitu.
dengan negasi dari P disjungsi Q. Ya, berarti dengan tabel kebenaran itu terbukti. Berarti kalau dengan menggunakan hukum aljabar, proposisi juga pasti akan menghasilkan nilai yang sama. Nah, untuk pertemuan ini kita akan membahas masih tentang proposisi bersyarat, yaitu tentang biimplikasi. Ya, ada perbedaan sedikit antara implikasi dengan biimplikasi. Ya, yang pertama dari kata hubungnya, apabila implikasi kemarin diawali dengan kata jika dan dihubungkan dengan kata maka. Jadi jika P maka Q, apabila diketahui premisnya P dan Q adalah konklusinya, maka untuk diimplikasi kata hubungnya adalah jika dan hanya jika. Sehingga penulisannya berarti P jika dan hanya jika Q. Ya, gitu. Nah, notasi dari diimplikasi dinotasikan seperti ini. Garis yang ada tanda panah ke kiri dan ke kanan, ya. Kalau Anda menemukan di internet, misalkan ketika searching itu ada sama dengan yang tanda panah kiri dan kanan, maka kita sepakati kita gunakan yang ini. Kenapa? Karena sama dengan yang ada tanda panah kiri dan kanan seperti ini itu merupakan salah satu simbol dari ekivalensi. Jadi agar meminimalisir terjadinya kekeliruan, kita gunakan garisnya yang satu saja. Bisa dipahami ya. Nah, sehingga kalau notasi P biimplikasi atau P jika dan hanya jika Q, maka dinotasikan seperti ini. Nah, untuk tabel kebenarannya, biimplikasi itu kebalikan dari XOR. Masih ingat yang XOR? XOR itu bernilai benar apabila nilainya berbeda, artinya tidak boleh seri. Nah, sekarang biimplikasi itu kebalikannya dari XOR, berarti artinya proposisi majemuk ini bernilai benar apabila nilainya seri, berarti P dan Q nilainya sama. Sedangkan apabila P dan Q nilainya berbeda, maka menjadi salah. Bisa dipahami ya. Sehingga apabila P bernilai benar, Q bernilai benar, maka kesimpulannya atau hasil biimplikasinya adalah benar. Dan ketika P bernilai salah dan Q juga bernilai salah, maka biimplikasinya benar juga. Sedangkan apabila nilainya berbeda, maka berarti biimplikasinya menjadi salah. Ya, gitu. Nah, P jika dan hanya jika Q itu ekivalen nilai kebenarannya dengan proposisi majemuk jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya, jika P maka Q dan jika Q maka P. Nah, atau ekivalen juga dengan jika Q maka P dan jika P maka Q, karena ini bersifat komutatif, artinya penulisannya boleh terbalik, boleh jika Q maka P dulu baru dikonjungsi dengan ini atau kebalikannya. Ya, kita lihat pembuktian untuk bahwa biimplikasi tersebut ekivalen dengan konjungsi implikasi jika P maka Q dan jika Q maka P. Ya, berarti kita buat tabel kebenaran seperti biasa. Premis P, premis Q, kemudian implikasi P, Q. Masih ingat ya, dia bernilai salah apabila dirugikan. Ya. Kemudian jika P maka Q, ini biimplikasi ya, biimplikasi jika P jika dan hanya jika Q ya bernilai benar apabila sama nilainya, kalau berbeda berarti menjadi salah. Kemudian implikasi jika P maka Q bernilai benar apabila Anda tidak dirugikan dan menilai salah apabila Anda dirugikan, ya, artinya hipotesisnya benar, konklusinya salah. Kemudian jika Q maka P, berarti Anda bacanya dari sini dulu, dari Q, ya. Ingat, biimplikasi itu tidak bersifat komutatif, ya. Jadi apabila variabel Q ditulis lebih dulu, maka berarti bacanya harus dari Q dulu, ya. Berarti Anda benar dibenarkan, berarti benar. Anda salah dibenarkan, untung pasti dianggap benar. Anda benar disalahkan, maka dianggap salah, dan Anda salah disalahkan, itu wajar, berarti benar juga. Sehingga nilai kebenarannya ada berbeda ya.
pada jika P maka Q yang salahnya di baris 2, jika Q maka P baris yang salahnya di yang ketiga. Nah, baru berikutnya kita cari hasil konjungsi dari kedua implikasi ini ya. Karena konjungsi berarti perkalian, berarti kalau ditemukan angka 0 maka hasilnya adalah 0. Ini sama-sama benar maka hasilnya adalah benar ya. Ini yang baris 2 dan baris 3 kita temukan angka 0 atau salah, maka kesimpulannya menjadi salah. Sehingga kita lihat nilai kebenaran dari P jika dan hanya jika Q itu ternyata setiap barisnya menghasilkan nilai yang sama, yaitu benar, salah, salah, dan benar. Sehingga P jika dan hanya jika Q itu dapat dibaca juga jika P maka Q dan jika Q maka P, atau kebalikannya, jika Q maka P dan jika P maka Q. Bisa dipahami ya, udah ya. Nah, sama seperti implikasi, maka biimplikasi juga memiliki beberapa cara dalam penulisannya ya. Nah, bentuk umumnya P jika dan hanya jika Q ya, kata hubungnya jika dan hanya jika Q. Bentuk yang lainnya P adalah syarat perlu dan syarat cukup untuk Q. Kemudian bentuk lain, bentuk yang ketiga jika P maka Q dan sebaliknya, atau dan jika Q maka P ya. Ini berarti bentuk yang ekivalen tadi ya gitu. Kemudian yang terakhir P if Q. Nah, ini bisa if ini bisa diganti juga dengan kata tepat ya. Nah, sehingga apabila Anda diminta untuk merubah satu bentuk yang lain menjadi bentuk umumnya dengan kata hubung jika dan hanya jika, maka berarti Anda perhatikan kata hubungnya, kemudian Anda tentukan P-nya apa, Q-nya apa, kemudian ubah ke dalam bentuk umumnya. Bisa dipahami ya gitu. Nah, ini adalah contoh dari proposisi majemuk biimplikasi ya. Contoh yang pertama adalah bentuk yang umum. 1 ditambah 1 sama dengan 2 jika dan hanya jika 2 ditambah 2 sama dengan 4. Berarti P-nya adalah pernyataan ini dan Q-nya adalah pernyataan ini. Untuk mengetahui apakah biimplikasi ini benar atau tidak, kalau berupa pernyataan seperti ini, berarti kita cek aja masing-masing dari premisnya gitu. Untuk yang P-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2, ini benar ya. Kemudian untuk Q-nya 2 ditambah 2 sama dengan 4, ini juga benar. Karena Anda benar kemudian dibenarkan, Anda tidak dirugikan, berarti kesimpulan dari proposisi ini berarti adalah benar. Bisa dipahami ya. Contoh yang kedua adalah bentuk yang kedua. Syarat umum dan syarat perlu agar hari hujan adalah kelembaban udara tinggi. Anda lihat berarti kata hubungnya syarat cukup dan syarat perlu ya. Contoh yang ketiga, jika Anda orang kaya maka Anda memiliki banyak uang dan sebaliknya. Berarti kita lihat kata hubungnya jika dan maka, ini dalam bentuk implikasi ya. Berarti sudah jelas ini adalah P-nya, ini adalah Q-nya. Kemudian Bandung terletak di Jawa Barat if Jawa Barat adalah sebuah provinsi di Indonesia. Sekarang bagaimana kalau merubah satu bentuk yang satu ke bentuk yang umumnya, atau merubah bentuk yang lain ke bentuk umumnya, ke bentuk P jika dan hanya jika Q. Misalkan untuk contoh yang pertama, jika udara di luar panas maka Anda membeli es krim, dan jika Anda membeli es krim maka udara di luar panas. Berarti kita perhatikan di sini adalah bentuk implikasi ya. Ada kata hubung jika dan maka ya. Ada kata hubung jika dan maka. Maka berarti kita bisa menentukan P dan Q-nya ya. Untuk P dan Q-nya karena tadi boleh dibalik, berarti Anda boleh menentukan P-nya apakah udara di luar panas atau membeli es krim ya. Tetapi berarti kita lihat apa yang menyebabkan Anda itu menjadi membeli es krim. Berarti kan udara yang di lembab panas ya, udara yang di luar panas, sehingga berarti kita tentukan Q-nya itu adalah Anda membeli es krim. P-nya ya, P-nya Anda membeli es krim, dan
ki-nya adalah udara di luar panas. Sehingga pernyataan ini kita ubah menjadi Anda membeli es krim jika dan hanya jika udara di luar panas. Contoh yang kedua, ada kata hubung syarat cukup dan syarat perlu. Agar Anda memenangkan pertandingan adalah Anda melakukan banyak latihan. Ya, berarti pernyataan yang ini, Anda memenangkan pertandingan itu adalah P-nya, dan Anda banyak melakukan latihan itu adalah Q-nya. Sehingga pernyataannya itu diubah menjadi Anda memenangkan pertandingan jika dan hanya jika Anda banyak melakukan latihan. Kemudian yang ketiga, Anda naik jabatan jika Anda punya koneksi, dan Anda punya koneksi jika Anda naik jabatan. Ini adalah bentuk yang ekivalen juga dengan bentuk yang pertama, ada kata hubung jika, ya, sehingga kita bisa menentukan P-nya adalah Anda naik jabatan dan Q-nya adalah Anda memiliki koneksi, ya, sehingga pernyataannya menjadi Anda naik jabatan jika dan hanya jika Anda memiliki koneksi. Tapi belum tentu juga ya, ini kan hanya contoh ya. Justru kita akan lebih nyaman apabila kita naik jabatan itu dengan keprofesionalan kita, bukan terhadap yang lainnya. Kemudian contoh yang keempat, jika Anda lama menonton televisi maka mata Anda lelah. Begitu juga sebaliknya. Ini juga bentuk yang ketiga, ada kata hubung jika dan maka, ya. Berarti kita tentukan P-nya adalah mata kita lelah, kemudian Q-nya penyebabnya adalah nonton televisi, sehingga pernyataannya menjadi mata Anda lelah jika dan hanya jika Anda menonton televisi dengan lama, atau menonton apabila Anda lama menonton televisi, ya. Kemudian yang terakhir, kereta api datang terlambat tepat. Ini berarti bentuk yang keempat, yaitu pengganti if, ya, pada hari-hari ketika saya membutuhkannya. Sehingga kita ubah menjadi kereta api datang terlambat jika dan hanya jika saya memerlukannya. Bisa ya seperti itu untuk merubahnya, karena memang ini mudah. Nah, bikondisional biasanya digunakan untuk mengecek apakah dua buah proposisi majemuk itu ekivalen atau tidak, ya. Dengan cara bagaimana? Syaratnya apabila kedua proposisi majemuk tersebut kalau dibikondisionalkan menghasilkan tautologi, artinya setiap barisnya menghasilkan nilai 1, ya. Apabila kedua proposisi majemuk tersebut dibikondisionalkan dan tidak menghasilkan tautologi, tidak setiap barisnya menghasilkan angka 1. Misalkan ada satu baris yang hasilnya adalah 0, meskipun tabel sudah dibuat dengan benar, maka berarti artinya kedua proposisi majemuk itu tidak ekivalen, ya. Jadi bikondisional atau biimplikasi digunakan untuk mengecek apakah kedua buah proposisi majemuk itu ekivalen atau tidak, ya. Nah, misal diketahui ada dua buah proposisi majemuk, yaitu P, lihat ya, penulisannya itu kapital, gitu, yang memiliki proposisi atomik P, Q, dan seterusnya, dan proposisi majemuk yang kedua adalah Q yang memiliki proposisi majemuk Q, P, Q, dan seterusnya. Ini dikatakan ekivalen, atau kita bisa tulis seperti ini, jika apabila proposisi P dikondisionalkan dengan Q, atau P jika dan hanya jika Q adalah sebuah tautologi. Nah, silakan Anda buktikan ini apakah betul tidak ekivalen. Berarti betul tidak adalah tautologi. Berarti artinya kalau dibuat tabel kebenaran hasilnya menghasilkan angka 1 semuanya. Meskipun kita ingat bahwa ini adalah yang di sebelah kanan ini adalah bentuk lain dari ini berdasarkan hukum De Morgan, di mana negasi dikalikan P hasilnya adalah negasi P yang ini, ya. Negasi dikalikan konjungsi hasilnya adalah disjungsi, dan negasi dikalikan Q hasilnya adalah negasi Q, ya. Harusnya ini tautologi, Anda tolong cek ya. Nah, implikasi maupun biimplikasi biasanya digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan logika. Misalkan seperti ini. Misal kita memiliki seorang teman, ya, yang
kalau berkata itu kadang si pernyataannya itu bersifat kontroversial, ya gitu. Misal dia menyatakan pernyataan yang pertamanya itu, saya melihat harimau Jawa di hutan, sedangkan kita tahu bahwa harimau Jawa di hutan itu sudah lama punah katanya, ya gitu. Jadi pernyataan yang pertama menyatakan bahwa saya melihat harimau Jawa di hutan. Kemudian dia berkata lagi, berarti pernyataan yang keduanya, jika saya melihat harimau Jawa di hutan, maka saya juga melihat serigala. Nah, untuk mengetahui apakah teman kita itu berkata jujur atau bohong, karena kadang orang itu bilang katanya teman kita itu suka berkata tidak jujur. Nah, maka berarti artinya kita harus melihat pernyataan yang dikatakan oleh teman kita itu. Dan dengan mengetahui apakah teman kita itu berkata benar atau bohong, berarti kita juga bisa membuat kesimpulan apakah masih ada harimau Jawa di hutan atau tidak. Ya. Nah, kita lihat pernyataan ini, saya melihat harimau Jawa di hutan. Ya. Nah, sebelum menentukan ini atau diubah ke dalam bentuk ekspresi logikanya apa, kita lihat dulu pernyataan yang pertama. Pernyataan yang pertamanya, jika saya melihat harimau Jawa di hutan, maka saya juga melihat serigala. Berarti kita lihat ada kata hubung jika dan kata hubung maka. Berarti saya melihat harimau Jawa di hutan ini adalah P. Ya. Kemudian saya melihat serigala itu adalah Ki. Berarti pernyataan yang ini bisa kita ubah, jika P maka Ki. Berarti jika P maka Ki. Kemudian pernyataan yang pertama, saya melihat harimau Jawa di hutan, berarti ini adalah P. Berarti dari pernyataan tersebut kita memiliki dua ekspresi logika, yaitu P dan jika P maka Ki. Ya, kita memiliki dua pernyataan ini. Nah, dari dua pernyataan ini berarti kita lihat tabel kebenarannya. Berarti pernyataannya kan ini yang paling banyak sub ekspresinya. Berarti bentuknya implikasi. Berarti kita gunakan tabel implikasi. Ya, tabel implikasi seperti ini, berarti ada P, ada Ki, dan jika P maka Ki. Berarti ini adalah pernyataan yang pertama, ini adalah pernyataan yang kedua. Ya. Nah, sekarang kita tinjau apabila teman kita itu berkata benar, berarti pernyataan bahwa saya melihat harimau Jawa di hutan itu adalah benar. Begitupun dengan pernyataan, jika saya melihat harimau Jawa di hutan, maka saya juga melihat serigala juga itu adalah benar. Ya, berarti artinya memang betul dia juga melihat serigala. Ya, berarti artinya semua pernyataan ini adalah benar. Gitu. Apabila dia berkata jujur, ya, gitu. Nah, sekarang apabila dia berkata bohong, berarti pernyataan bahwa jika saya melihat harimau Jawa di hutan, maka saya melihat serigala juga itu adalah salah. Berarti artinya pernyataan saya melihat harimau Jawa di hutan juga itu adalah salah. Ya, gitu. Nah, tetapi kita lihat di sini di tabel ini tidak ada yang keduanya itu salah. Ya, tidak ada yang keduanya salah. Ketika pernyataan jika saya melihat harimau Jawa di hutan maka saya melihat serigala itu adalah salah, ternyata harimau Jawa di hutan itu bernilai benar, ya, bernilai benar. Sehingga berarti dari tabel tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa teman kita itu berkata benar, bahwa dia melihat harimau Jawa di hutan, dan ketika dia melihat harimau Jawa di hutan maka dia melihat juga serigala. Bisa dipahami ya, mudah ya. Nah, sedangkan untuk diimplikasi contohnya sama, misalkan kita mendapatkan informasi, kita mendapatkan sebuah peta harta karun, ya, atau peta terdapatnya emas di sebuah pulau, di mana pulau tersebut dihuni oleh dua buah suku asli, ya. Suku yang pertama itu suku yang selalu berkata benar, sedangkan suku yang kedua suku yang selalu berkata salah. Kemudian Anda dan teman-teman Anda pergi ke pulau tersebut karena ingin mencari
harta karun tersebut. Lumayan kan pada musim COVID seperti ini, nanti harta karunnya itu bisa dibagi-bagi terhadap masyarakat yang kena imbas oleh COVID-19, ya, oleh pandemi COVID-19. Nah, ketika Anda sampai di pulau tersebut, Anda bertemu dengan satu penduduk yang ada di sana. Kemudian kita bertanya pada penduduk tersebut, apakah ada emas di pulau ini? Kemudian penduduk itu menjawab, ada emas di pulau ini jika dan hanya jika saya selalu mengatakan kebenaran. Nah, berarti kan untuk mengetahui betulkah ada emas atau tidak, kita harus bisa menerjemahkan pernyataan orang tersebut. Dan kita harus ingat, kita tidak tahu apakah orang yang kita tanya itu berasal dari golongan yang pertama yang selalu berkata benar, atau yang berasal dari golongan yang kedua yang selalu berkata salah, ya, atau yang selalu berkata tidak jujur. Nah, berarti untuk mengeceknya, kita atau untuk mengecek apakah betul ada emas atau tidak, kita bisa menggunakan pernyataan dari orang yang kita tanya tersebut. Di pernyataan tersebut ada kata hubung jika dan hanya jika. Berarti ini bentuknya adalah diimplikasi, ya. Sehingga karena ada kata hubung ini, maka kita bisa menentukan bahwa ada emas di pulau ini adalah P, dan saya selalu mengatakan kebenaran itu adalah Q, ya, gitu. Nah, berarti kita bisa menuliskan ekspresi logikanya seperti ini, P jika dan hanya jika Q, ya. Nah, sama seperti yang tadi, berarti otomatis di sini ada dua kemungkinan. Apabila orang yang kita tanya itu dari golongan yang pertama, berarti pernyataan bahwa ada emas di pulau ini dan jika dan hanya jika saya selalu mengatakan kebenaran itu adalah benar. Berarti dia selalu mengatakan kebenaran juga artinya adalah benar. Dan ada emas di pulau itu juga adalah benar. Kalau dari golongan yang pertama yang selalu berkata jujur. Nah, berbeda dengan apabila dari golongan yang selalu berkata tidak jujur, ya, yang selalu tidak berkata tidak jujur. Berarti pernyataan bahwa ada emas di pulau ini jika dan hanya jika saya mengatakan kebenaran juga adalah salah. Termasuk berarti pernyataan bahwa saya selalu mengatakan kebenaran juga itu adalah salah, ya. Nah, berarti kita lihat tabel kebenarannya. Ini adalah tabel kebenaran implikasi, ya. Berarti tadi kalau dari golongan yang pertama, berarti pernyataan bahwa ada emas di pulau ini jika dan hanya jika saya selalu mengatakan kebenaran itu adalah benar, ya. Kemudian berarti pernyataan bahwa saya selalu mengatakan kebenaran juga adalah benar. Dan betul bahwa di pulau itu ada emas. Yang pertama itu ada untuk golongan yang pertama, ya, baris kebenaran yang pertama. Pasti benar, berarti ada emas di pulau itu. Tetapi apabila yang mengatakannya itu dari golongan yang selalu berkata tidak benar atau tidak jujur, berarti pernyataan ini adalah salah. Berarti ada emas di pulau ini jika dan hanya jika saya mengatakan kebenaran juga adalah bernilai salah. Kemudian saya selalu mengatakan kebenaran juga adalah salah. Tetapi kita lihat ketika yang mengatakannya itu bukan dari golongan yang selalu berkata benar, ternyata nilai bahwa ada emas di pulau itu masih tetap benar, ya. Berarti artinya dari hal ini kita bisa dapat menyimpulkan bahwa siapapun orang yang kita temui di pulau itu ternyata ada emas di pulau tersebut, karena dari tabel kebenaran ini terbukti. Bisa dipahami, ya. Nah, itu diantaranya untuk aplikasi dari implikasi dan diimplikasi untuk menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan logika. Mudah-mudahan dapat dipahami, mudah-mudahan apabila Anda pusing juga dapat memotivasi Anda untuk mencari penjelasan dari sumber yang dapat membuat Anda lebih paham lagi. Sekian, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.